Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mengikuti pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan mengikuti dan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita sampai di pembelajaran yang kelima. Perhatikan gambar si Udin tersebut. Nah, Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Kita apa yang dibuat Udin? Mari kita cermati bersama-sama. Gambar cerita. Mas, ingatkan langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita. Kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan cerita yang akan digambar. Udin sudah menyiapkan ceritanya, yaitu menggambar cerita si Pitung. Yang kedua, Udin mempelajari cerita si Pitung karena yang digambar adalah ceritanya Pitung. Dan yang ketiga, Udin mempelajari karakter dan tokoh dalam cerita. Misalnya si Pitung itu sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat atau bela diri. Yang kedua, teman si Pitung bernama Rais itu dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company yaitu jahat, egois, kepala, dan pemalah. Company dari Belanda ya. Yang keempat, Udin pelajari alur cerita sederhana tentang si Pitung. Nah, ini alurnya. Yang pertama, si Pitung rajin mengaji dan sholat. Alur yang kedua, si Pitung gemar berlatih silat bersama temannya. Yang ketiga, si Pitung gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Nah, itu yang kelima. Persiapannya adalah Udin mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang diinginkan. Sebelum menggambar saja, Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan. Apa aja? Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Kalau menggambar kan alatnya nggak bisa menggambar. Dan yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditemukan. Dan yang ketiga, yaitu menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Penyempurnanya apa? Penghapusan garis-garis, mempertebal warna, dan merapikan yang kurang tepat. Inilah gambar cerita yang dibuat Udin. Yang pertama ya, yang pertama itu ada gambar si Pitung yang rajin mengaji dan pandai silat. Nah, gambar kedua itu si Pitung itu gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Temannya ada si Rais dan Ji tadi ya, tapi disebutkan ada satu. Dan yang terakhir ini yaitu si Pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company atau Belanda. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya pun menjadi kuat. Nah, paling tidak ada 3 manfaat yang dimiliki kemampuan berdiri. Yang pertama, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisik kalian. Contohnya terbentuk koordinasi otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Nah, kita akan mencari tahunya. Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Karena itu,
dapat dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah, sehingga alat pemompa darah jantung tersusun atas bermacam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan antara lainnya, antar satu otot dan lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kalian hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti bela diri dan senam. Jika kalian tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah. Sekarang jantung menjadi serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama yang menimbulkan kejutan emosional, ya, kekacauan fisiologis dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai masa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus, sehingga setelah setengah jam kemudian menjadi ke tangan kiri dan rahang sini. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan untuk bernapas, sehingga dapat menyebabkan suatu kematian. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak hal ini yang menyebabkan gejala stroke. Dan yang kedua, manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisik, bela diri juga bermanfaat untuk mengandalkan emosi. Dan seni bela diri ya, kalian akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kalian bisa bela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Ya, kita diajarkan begitu. Yang ketiga, fungsi silat ya, manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kalian akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kalian harus bisa membela diri. Sedangkan kalau saat dalam posisi kuat, kalian harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya kalian dapat membela diri dari bullying teman di sekolah, kamu dilolok nih, dielek, dianiaya, kamu membantunya ya. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerja sama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri itu mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kita biasakan dalam kehidupan sehari, seperti ditegaskan pada pantun berikut ya. Dari Seram ke Pulau Buru,
dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Refleksi apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini. Kita belajar tentang langkah-langkah dalam membuat gambar cerita seperti contohkan sampai si Udin tadi. Kita juga belajar tentang amanat pada sebuah pantun atau pesan atau amanat ya. Yang terakhir kita belajar tentang manfaat dari bela diri pencak silat. Dan 3 tadi ya. Kalian selanjutnya bisa mengerjakan EKS latihan belajar 5 pada halaman 84. Tidak usah dikumpulkan ya, cukup untuk dikerjakan saja. Nah, jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, juga berolahraga, senantiasa berdoa, dan patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.